Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Dinar Lubis. Hari ini kita akan memasuki materi semantik dengan judul makna referen, perbedaan makna, maksud tanda, dan lambang. Baik, hari ini saya sendiri sebagai pemateri dengan Dinar Lubis dengan 51J22414. Nah, kita masuk ke latar belakangnya. Salah satu bidang linguistik yang diminati oleh para linguistik, kata semantik sebenarnya adalah salah satu bidang linguistik yang diminati para linguis adalah semantik. Kata semantik sebenarnya adalah istilah teknis yang mengacu pada studi tentang makna. Istilah semantik berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti menanda atau menafsirkan. Artinya kajian semantik adalah kajian tentang makna sebagai bagian dari bahasa. Dalam berkomunikasi, seseorang perlu untuk mempelajari tata cara dan seni berbahasa agar maksud dan tujuan yang ingin disampaikan melalui sebuah tuturan sampai kepada audiens secara tepat. Tidak menentukan salah tafsir dan tidak meninggalkan aspek seni dan nilai emotif yang seharusnya diperhatikan dalam rangka menjalin komunikasi yang baik dengan audiens. Bahasa terdiri dari aspek-aspek lain yang disebut bahasa yang mengandung makna asosiatif, yaitu makna yang muncul sebagai akibat dari dan dikaitkannya, dihubungkannya, dan disosiasikannya bahasa dan aspek lain seperti kiasan, gaya bahasa, nilai emotif, dan lain-lain. Makna asosiatif ini berbeda dengan makna konseptual yang murni berangkat dari konsep awal dari sebuah tuturan. Memaknai bahasa secara konseptual berarti maknai bahasa apa adanya sesuai dengan kaidah bahasa dan diksi yang dipilih. Baik, kita masuk ke rumusan masalah dari materi ini. Yang satu adalah pengertian makna dan referan. Jadi kita akan mencari tahu apa sih pengertian makna dan referan, dan juga kita akan mengetahui apa jenis makna serta apa perbedaan antara makna, maksud, tanda, dan lambang. Baik, lanjut. Tujuan presentasi pada hari ini adalah untuk mengetahui pengertian makna dan referan, kedua mengetahui jenis makna, dan ketiga mengetahui perbedaan makna, maksud, tanda, dan lambang. Baik, kita masuk ke makna. Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna disebutkan sebagai arti, maksud penulis dan atau pembicara, pengertian dalam suatu bentuk kebahasaan. Diliput dari tim dosen tahun 2005 halaman 7. Dalam semantik, arti atau meaning dalam bahasa Inggris memiliki perbedaan dari mana atau sense, yaitu dalam bahasa Inggris. Makna merupakan suatu hubungan antara suatu unsur bahasa, khususnya kata-kata, arti berkaitan dengan antara bahasa untuk mengkaji dan menjelaskan makna sebuah kata dengan melihat bagaimana kata-kata berhubungan satu sama lain dan membedakan dari yang lain. Dan selain itu, Linus berpendapat bahwa studi semantik harus dimulai dengan diskusi tentang pengertian makna, yaitu meaning of meaning. Dia juga membahas banyak penelitian tentang penggunaan kata makna oleh para ahli semantik dalam bahasa Inggris. Linus menyatakan bahwa mengetahui makna kata berarti merupakan studi kata yang berbeda. Arti ini berkaitan dengan makna leksikal kata-kata yang biasanya disebut dalam kamus Lyons 1995 halaman 396. Jika sebuah kata digunakan dalam beberapa kalimat, itu tidak hanya memiliki makna yang berbeda, tetapi juga memiliki arti yang berbeda. Baik, kita masuk ke jenis-jenis makna. Nah, teman-teman, jenis makna merupakan penyebutan tentang cara pandang dan kriteria tertentu untuk menganalisis suatu makna kebahasaan. Ada berbagai istilah tentang jenis makna tersebut antara lain menurut Leach 1974, semantik dibagi menjadi dua kategori makna yaitu asosiatif dan konseptual. Asosiatif merupakan makna yang berkaitan dengan konseptual. Dengan konseptual merupakan makna dasar yang dimiliki oleh sebuah kata atau leksem. Leach kemudian membagi makna asosiatif menjadi 6 bagian, yakni matematik, kolokatif, konotatif, statistika, afektif, kolokatif, dan reflektif. Baik, kita akan menyebut 13 jenis-jenis makna ya teman-teman. Baik, yang pertama adalah makna leksikal, yaitu leksikal berkedudukan sebagai satuan leksikal dasar yang abstrak yang mendasari berbagai bentuk kata. Yang kedua adalah makna gramatikal. Makna gramatikal dalam semantik berbeda dengan makna leksikal. Dapat dianalisis maknanya ketika dilakukan penggabungan antara unsur kebahasaan yaitu prasa, klausa, dan lainnya. Selanjutnya ada makna denotatif. Makna denotatif merupakan makna dasar yang lugas, berdasarkan pada kesepakatan suatu masyarakat atau bahasa yang telah disepakati oleh masyarakat. Baik, yang keempat adalah makna konotatif. Makna konotatif merupakan sebuah leksem yang berisikan suatu gagasan seseorang yang berhubungan dengan makna yang timbul lahir dan nilai rasanya. Yang kelima ada makna referensial. Makna referensial berkaitan dengan sumber acuannya pada kalimat. Makna yang berhubungan dengan makna yang telah disepakati bersama oleh suatu masyarakat. Selanjutnya ada makna referensial. Jika makna referensial berkaitan dengan sumber acuan atau memberi referensi, yang artinya telah disepakati oleh suatu masyarakat bahasa dan penggunaannya. Maka,
makna dan referensial tidak memiliki acuan atau referensinya. Baik, yang ketujuh dalam makna literal. Makna literal disebut pula dengan makna yang lugas atau makna harfiah berdasarkan makna sebenarnya atau makna leksikal dalam suatu kalimat. Nah, selanjutnya ada makna figuratif. Jika makna literal mengacu pada referennya atau memiliki acuan makan pada makna figuratif, merupakan makna yang menyimpang dari referennya. Sedangkan yang 9, makna konseptual dan makna asosiatif. Menurut Leach tahun 1976, makna konseptual berbeda dengan makna asosiatif. Suatu makna di dalam kalimat berhubungan dengan asosiasi dan refleksi pada sebuah kata dan kata lainnya. Dan selanjutnya ada yang ke-10, makna primer menurut Romadi tahun 2008, halaman 26, makna primer sama halnya dengan beberapa jenis makna yang sudah dibahas di atas, yaitu makna leksikal, makna denotatif, dan makna literal. Nah, yang disebut sebagai makna sekunder, jika makna-makna di atas yaitu makna primer, makna leksikal, makna denotatif, dan makna literal dapat dipahami makna tanpa bergantung pada konteks. Yang ke-12 adalah makna kata dan makna istilah. Makna kata dan makna istilah berbeda bergantung pada kata-kata sesuai pemilihan tujuan di dalam penggunaannya pada masyarakat bahasa yang telah umum digunakan maupun khusus. Selanjutnya adalah jenis-jenis makna yang terakhir, yang ke-13 adalah makna lugas dan makna kias. Makna lugas yang berarti makna sebenarnya atau makna asli dari suatu kata. Nah, tentu sekarang udah mengerti kan dari 13 jenis makna tersebut, kita akan masuk kepada pengertian referan. Nah, pengertian referan. Referan atau acuan adalah kenyataan yang disegmentasikan dan merupakan fokus lambang. Referan merupakan unsur bahasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa. Makna referensial berkaitan dengan sumber acuannya pada kalimat. Makna ini berhubungan dengan makna yang telah disepakati bersama oleh suatu masyarakat. Nah, contoh makna referensial seperti pada kata tanah, yang bermakna permukaan bumi atau lapisan bumi di atas sekali, yaitu daratan. Nah, contohnya keadaan bumi dapat tanam dan tumbuh-tumbuhan, itu juga termasuk dalam contoh tanah. Dan ada contoh lainnya itu pada kata lampu, memiliki makna alat untuk menerangi. Nah, kalau pada kata masker bermakna alat untuk menutup muka, atau bisa disebut kain penutup mulut dan hidung. Dan tentunya pada kata motor bermakna mesin yang menjadi tenaga bergerak. Semua kata yang memiliki acuan atau referensi diartikan sebagai kata yang bermakna referensial. Baik, kita masuk ke materi perbedaan makna, maksud, tanda, dan lambang. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, secara bahasa dalam Kamus Bahasa Indonesia, makna disebutkan sebagai arti, maksud penulis dan atau pembicara pengertian dalam suatu bentuk kebahasaan. Dalam semantik, arti atau meaning dalam bahasa Inggris memiliki perbedaan dan makna atau sense bahasa Inggris. Makna merupakan suatu hubungan dalam atau unsur-unsur bahasa. Misalnya kata-kata berkaitan dengan inti bahasa untuk mengkaji dan menjelaskan makna sebuah kata dengan melihat bagaimana kata-kata berbeda satu sama lain, maknanya dari yang lain. Sementara arti leksikal terkait dengan makna kamus. Nah, Rida Laksana tahun 1918 pernah berkutip dalam bukunya menyebutkan bahwa maksud merupakan makna kata, kalimat, frase bagi penutur atau pendengar pada saat peristiwa komunikasi atau ujaran yang terjadi. Dan juga Suwandi pada tahun 2022 pernah mengutip maksud diungkapkan orang dalam gaya bahasa seperti metafora, ironi, mitoteks, dan lainnya. Makna dan merupakan kejalan dalam ujaran menyatu serta pada utaran kata atau kalimat, sedangkan maksud merupakan gejala luar dilihat dari segi subjek atau pembicara. Dan selanjutnya kita ke perbedaan makna, maksud, tanda, dan lambang. Tanda dapat dikatakan leksem yang secara langsung dapat diikuti bentuk lain. Misalnya, tanda baca, tanda bagi, tanda bukti, tanda epilepsi, dan tanda gambar. Yakni gambar digunakan sebagai tanda atau lambang suatu partai atau golongan masyarakat yang tampil sebagai kontestan dalam pemilihan umum. Tanda hubung, tanda koma, tanda kurung, tanda kutip dan tanda mata, tanda panah, tanda pangkat, tanda petik, tanda pisah, tanda putus, tanda seru, tanda-tanda, dan tandanya, dan tanda waktu. Itu merupakan golongan masyarakat tampil sebagai konteks dalam pemilihan umum. Itu ada beberapa tanda-tanda yang non-formal yang bisa disebut dipakai sehari-hari, tidak. Dan juga ada maknanya tersendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas lambang, ya atau disebut simbol. Adalah unsur bahasa yang bersifat arbitrer, yaitu bebas, suka kalian lawan dia, dan konvensional yang memiliki hukum tidak signifikan. Ini dikutip dari Cepilions, I, tahun 1997, halaman 100. Kata-kata, kalimat, dan tanda-tanda yang bersifat konvensional
Yang lain tergolong lambang. Ini adalah merupakan kutipan dari versi dalam English Act 1985 halaman 16. Baik, kita akan masuk kesimpulan dari materi ini. Baik, kesimpulannya adalah kajian semantik dalam linguistik merupakan studi mendalam tentang makna dalam bahasa yang menjadi salah satu bidang penting dalam ilmu bahasa. Makna dalam suatu bahasa tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat memiliki asosiasi yang berkaitan dengan berbagai faktor seperti emosi, budaya, dan konteks penggunaan. Dalam komunikasi, pemahaman terhadap makna menjadi kunci utama dalam menyampaikan pesan secara efektif. Makna dapat dibagi menjadi berbagai jenis, termasuk makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual merupakan makna dasar dari sebuah kata atau leksem yang tidak dipengaruhi oleh konteks atau faktor lain. Sebaliknya, makna asosiatif muncul karena adanya hubungan antara bahasa dan faktor eksternal seperti kebiasaan gaya bahasa, nilai emotif, serta budaya dalam masyarakat. Nah, baik itulah dari materi materi semantik dengan judul makna, perbedaan makna, simbol, dan referensi serta tanda. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Siti sebagai pengampu mata kuliah semantik yang telah mengizinkan saya untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah semantik jurusan Sastra Indonesia Universitas Jambi. Nah, nama saya Dennis Lubis dengan NIM 1J22414. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.